Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan akuntansi sewa. Sewa merupakan perjanjian antara lisi si pihak penyewa dengan lesor si pihak yang menyewakan untuk memberikan hak menggunakan aset si lesor untuk digunakan oleh lisi. Dengan diperolehnya hak untuk menggunakan aset tersebut, maka lisi diharuskan untuk membayarkan atau melakukan serangkaian pembayaran kepada pihak si lesor. Dan di akhir masa sewanya, lisi ini mendapatkan atau mempunyai hak untuk mendapatkan aset tersebut atau memiliki hak opsi untuk membeli aset tersebut di akhir masa sewanya. Dilihat dari jenisnya, sewa ini terdapat atau terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sewa pembiayaan atau kapitalis, dan yang kedua adalah sewa operasi atau operating lease yang biasanya kita kenal dengan kegiatan sewa menyewa biasa seperti rental kendaraan ataupun sewa kontrakan. Perbedaan di antara keduanya terdapat pada sewa pembiayaan atau kapitalis, di mana sewa pembiayaan atau kapitalis ini terjadi pemindahan secara substansial, baik secara resiko maupun secara manfaat dari pihak lesor si pemberi sewa kepada pihak lisi si penyewa di akhir masa sewanya atas aset yang disewakan, terlepas dari apakah di akhir masa sewa akan terjadi pemindahan kepemilikan ataupun tidak. Sedangkan pada sewa operasi, pengalihan resiko dan manfaat secara substansial tersebut ini tidak terjadi atau tidak dilakukan. Perlu diingat bahwasanya pengalihan resiko dan manfaat ini tidak selalu terkait dengan pengalihan kepemilikan. Bahkan jika terjadi pengalihan kepemilikan, belum tentu kegiatan sewa menyewa tersebut merupakan sewa operasi. Penekanannya adalah pada pengalihan resiko dan manfaat secara substansial. Apabila aset tersebut dalam masa sewa ataupun di akhir masa sewanya terjadi pengalihan resiko ataupun manfaat secara substansial, maka aset tersebut dikatakan kegiatan sewa tersebut dikatakan sebagai kegiatan sewa pembiayaan atau kapitalis. Dalam kegiatan sewa pembiayaan ada beberapa kriteria yang akan terjadi. Apabila salah satu kriteria ini terpenuhi, maka kegiatan sewa tersebut akan dikatakan sebagai sewa pembiayaan. Adapun beberapa kriteria tersebut, yang pertama, di awal perjanjian masa sewa ini terjadi pengalihan kepemilikan dari pihak lesor, pengalihan kepemilikan suatu aset yang disewakan dari pihak lesor kepada pihak lisi. Dan yang kedua, lisi ataupun si penyewa ini memiliki hak opsi untuk membeli aset tersebut atau aset yang disewakan dengan jumlah ataupun sebesar di bawah nilai wajar aset ketika tanggal kegiatan sewa tersebut dilaksanakan. Kriteria yang ketiga, masa sewa dari aset tersebut mencakup sebagian besar dari umur ekonomis dari aset yang disewakan, tanpa melihat apakah di akhir masa sewa aset tersebut akan dialihkan risiko dan manfaatnya secara substansial. Misalnya,
aset yang disewakan memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Apabila umur sewaan ataupun masa sewaan dari aset tersebut selama 4 tahun, maka dapat dikatakan sebagai sewa pembiayaan karena masa sewanya ini mencakup sebagian besar dari umur ekonomis aset tersebut. Maka aset tersebut dapat dikatakan masuk ke dalam kriteria aset kriteria sewa pembiayaan. Pada awal masa sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum dari aset tersebut secara substansial mendekati nilai wajar dari aset sewaan yang disewakan. Artinya, ketika misalnya aset yang disewakan ini nilai wajarnya adalah sebesar 150 juta dan ketika dihitung jumlah ketika dihitung jumlah pembayaran sewa minimumnya sebesar 145 juta dan itu sudah mendekati pada nilai wajar asetnya. Maka kriteria ini termasuk ke dalam masuk ke dalam sewa pembiayaan. Yang kelima, aset sewaan ini bersifat khusus dan hanya lisi yang dapat menggunakan aset tersebut tanpa memodifikasi secara material. Artinya, ketika aset yang disewakan ini hanya pihak lisi ataupun si penyewa ini yang dapat menggunakan, tidak bisa disewakan kepada pihak lain, maka kriteria yang kelima ini termasuk ke dalam kriteria sewa pembiayaan. Apabila dari kelima kriteria ini salah satunya ada yang terpenuhi, maka kegiatan sewa tersebut dikatakan sebagai sewa pembiayaan. Apalagi jika kelima kriteria ini terpenuhi, maka sangat kuat bahwasanya sewa tersebut merupakan sewa pembiayaan atau kapitalis. Berikutnya terkait dengan perlakuan akuntansi untuk lisi. Yang pertama dari sewa pembiayaan terkait dengan pengakuan aset dan juga liabilitas. Pada awal masa sewa, lisi akan mengakui aset atau liabilitas pada aset sewaan di awal masa sewa ini sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau nilai wajar aset sewaan atau nilai kini dari aset sewaan sebesar pembayaran minimumnya. Nilai aset dan juga liabilitas ini diakui pada nilai yang sama kecuali apabila terdapat uang muka di awal perjanjian sewa, maka liabilitas akan diakui sebesar jumlah ketika liabilitas tersebut dikurangkan dengan uang muka. Jadi, jika tidak terdapat uang muka di awal masa sewa, maka nilai yang diakui oleh lisi antara aset dan juga liabilitasnya ini besarannya sama. Namun apabila terdapat uang muka, maka liabilitasnya ini diakui setelah dikurangkan dengan uang muka tersebut. Tingkat diskonto dari pembayaran sewa minimum digunakan dengan menggunakan tingkat bunga implisit. Apabila lisi tidak mengetahui atau tidak praktis dalam menghitung tingkat bunga menggunakan metode tingkat implisit, maka akan digunakan tingkat bunga inkremental. Tingkat bunga implisit ini digunakan oleh lisi untuk menghitung tingkat bunga yang dibayarkan kepada si lesor. Sedangkan tingkat bunga inkremental adalah tingkat bunga yang dikenakan pada lisi atas aset sewaan atau aset sewaan yang sejenis ataupun aset tersebut dibeli dengan sumber pendanaan yang lain. Jadi ketika lisi tidak mengetahui atau tidak praktis dalam
menggunakan tingkat bunga implisit, maka LISI bisa menggunakan tingkat bunga inkremental dalam menentukan diskonto pembayaran sewa minimumnya. Selanjutnya berkaitan dengan nilai residu. Aset sewaan pada umumnya memiliki nilai residu. Nah, nilai residu ini dalam kegiatan sewa menyewa, dalam kegiatan sewa pembiayaan, ada yang dijamin dan juga ada yang tidak dijamin. Ketika nilai residu ini dijamin, maka nilai residu ini akan dimasukkan ke dalam pembayaran minimum, sehingga nilai asetnya akan lebih tinggi dibandingkan nilai wajar aset. Selanjutnya adalah terkait dengan nilai residu. Aset sewaan biasanya memiliki nilai residu. Nah, nilai residu ini pada kegiatan sewa pembiayaan ada yang dijamin dan juga ada yang tidak dijamin. Ketika nilai residu ini dijamin, maka akan dimasukkan ke dalam pembayaran sewa minimumnya, sehingga nilai aset atau sehingga nilai sehingga nilainya akan lebih besar dari nilai aset yang dijamin. Kemudian apabila nilai residu tersebut tidak dijamin, maka nilai aset akan lebih rendah dari nilai residunya, sehingga LISI akan mengakui adanya kerugian atas aset tersebut. Dan pada akhir masa sewa, LISI akan membayarkan sejumlah tertentu kepada lesor, ini sebesar selisih antara nilai aset atau nilai residu yang dijaminkan. Selanjutnya adalah biaya langsung awal. Biaya langsung awal ini adalah biaya-biaya inkremental yang dapat didistribusikan secara langsung melalui negosiasi dan juga peraturan sewa. Biaya-biaya inkremental ini nantinya biaya-biaya inkremental yang dikeluarkan ini akan dijumlahkan pada aset yang diakui akan dijumlahkan pada aset yang akan diakui nantinya. Berikutnya yaitu terkait dengan sewa operasi. Yang pertama dari pengakuan beban. Dalam pengakuan beban ini cukup sederhana karena LISI hanya akan mengakui adanya beban sewa atas aset sewaan yang disewanya dan tidak terlalu banyak jurnal yang digunakan dalam sewa operasi ini. Selanjutnya yaitu akuntansi sewa bagi lesor. Yang pertama yaitu sewa pembiayaan. Pengakuan piutang oleh lesor ini hanya diakui di awal masa sewa ketika LISI mengakui piutang sewanya sebesar nilai investasi yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit, ditambahkan dengan nilai residu jika memang ada. Apabila tidak terdapat nilai residunya, tidak akan ditambahkan ke dalam pengakuan piutangnya. Selain mengakui piutang sewa, lesor juga akan menghentikan aset sewaan yang disewakan kepada LISI karena adanya pemindahan atau pengalihan resiko dan juga manfaat secara substansial dari lesor kepada LISI. Nilai piutang yang diakui ini biasanya sebesar nilai aset yang dihentikan dari pengakuannya. Jadi di akhir masa sewa nantinya, ini lesor akan melakukan penghentian terhadap aset sewaannya yang disewakan kepada pihak LISI sebesar piutang yang dicatat ini sebesar nilai aset yang disewakannya. Ini terjadi karena adanya pemindahan
resiko dan juga manfaat secara substansial dari pihak lesor kepada pihak leasing. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembahasan akuntansi sewa. Tadi sudah saya membahas terkait dengan sewa pembiayaan, bagaimana perlakuan akuntansinya dan juga sewa operasi bagi lisi dan juga lesor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam apa yang saya sampaikan atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.